Signe avertissement, attention retraité. Si vous touchez l'Agirc Arrco, ce que je vais vous révéler dans les 30 prochaines secondes va directement affecter votre pension de juillet 2026 et la majorité des retraités ne savent même pas que ce changement arrive. Restez jusqu'à la fin, car je vais vous expliquer étape par étape ce qui change, pourquoi ça change, et surtout comment vérifier si votre pension est concernée, pour que vous ne soyez pas surpris en consultant votre compte bancaire ce mois-ci. Et avant de commencer, abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne, car c'est ici et nulle part ailleurs que vous trouverez chaque mois les vraies mises à jour sur vos droits, votre pension et la crise des retraites en France, expliquées simplement et sans jargon administratif. Allo semuanya, selama datang kembali di channel ini, dan kali ini kita akan membahas sesuatu yang benar-benar penting bagi jutaan pensiunan di Prancis, terutama mereka yang dulunya bekerja di sektor swasta, baik sebagai karyawan biasa maupun sebagai cadre atau eksekutif. Pertanyaan besar yang akan kita jawab hari ini adalah, apakah pensiun Agirc Arrco Anda benar-benar berubah di bulan Juli 2026 ini? Banyak sekali yang bertanya-tanya, banyak yang membaca judul berita yang membangun di media sosial, ada yang bilang akan naik, ada yang bilang akan turun, ada yang bahkan panik karena mendengar kabar simpang sur soal pembukuan dana pensiun. Nah, di video ini saya akan jelaskan semuanya secara tinta, berdasarkan data resmi terbaru, supaya Anda tidak lagi bingung dan bisa mengatur keuangan Anda dengan tenang. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita pahami dulu apa itu Agirc Arrco, karena mungkin ada di antara Anda yang belum terlalu familiar dengan sistem pensiun Prancis yang memang cukup unik dan berlapis. Agirc Arrco adalah skema pensiun tambahan atau pensiun complémentaire wajib bagi karyawan sektor swasta di Prancis, baik untuk pekerja biasa maupun untuk cadre. Ini berbeda dengan pensiun dasar atau retraite de base yang dikelola oleh sistem jaminan sosial nasional. Jadi ketika Anda pensiun di Prancis setelah bekerja di sektor swasta, Anda sebenarnya menerima dua jenis pensiun sekaligus, yaitu pensiun dasar dan pensiun complémentaire Agirc Arrco, dan keduanya ini punya aturan yang benar-benar berbeda, punya kalender revisi yang berbeda, dan yang paling penting, punya nasib yang berbeda pula di tahun 2026 ini. Inilah yang sering membuat orang bingung, karena mereka menyamakan kedua sistem ini padahal sebenarnya sangat berbeda. Sekarang mari kita bicara soal fakta yang paling penting, yang harus Anda ketahui sekarang juga. Nilai layanan point Agirc Arrco, atau dalam bahasa Prancisnya valeur de service du point, saat ini tetap berada di angka 1,43 euro, atau ditulis 1,38 euro. Angka ini adalah angka yang sangat penting karena inilah dasar perhitungan pensiun Anda. Rumusnya sederhana, jangan total point yang Anda kumpulkan selama bekerja dikalikan dengan nilai layanan point ini, itulah yang menentukan berapa besar pensiun tahunan kotor yang Anda terima. Dan kabar yang perlu Anda ketahui adalah, angka ini tidak berubah sejak tanggal 1 November 2024. Artinya, sudah lebih dari satu setengah tahun angka ini dibekukan, tidak naik sama sekali, sementara harga-harga kebutuhan sehari-hari terus merangkak naik akibat inflasi. Lalu kenapa bisa terjadi pembukuan seperti ini? Ini bukan keputusan sepihak dari pemerintah, melainkan hasil dari kegagalan negosiasi antara serikat pekerja dan pihak pengusaha atau organisasi patronal yang bersama-sama mengelola skema Agirc Arrco ini. Setiap tahun, biasanya di musim gugur, tepatnya sekitar bulan Oktober, dewan pengguru Agirc Arrco yang terdiri dari perwakilan serikat pekerja dan perwakilan pengusaha, duduk bersama untuk memutuskan apakah nilai point akan dinaikkan, dan jika YK, berapa persen kenaikannya. Nah, pada pertemuan tanggal 7 Oktober 2025, kedua belah pihak ini tidak mencapai kesepakatan. Tidak ada titik temu. Akibatnya, sesuai aturan yang berlaku, ketika tidak ada kesepakatan, maka tidak ada revisi, dan nilai point dibekukan pada level yang sama seperti tahun sebelumnya. Ini adalah kejadian yang benar-benar tidak biasa, bahkan bisa dibilang ini pertama kalinya terjadi pembukuan total semacam ini sejak Agirc dan Arrco resmi digabungkan menjadi satu sistem pada tahun 2019. Coba kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya supaya Anda bisa melihat betapa berbedanya situasi sekarang ini.
Pada bulan novembre doa ribu doa pulu satu, ni les points nexikitar satu persen. Kemudian pada ta un doa ribu doa pulu doa, sat inflasi global sedang tingitinginia akiba berbage jejolak économie dunia, ni les points melonjak significant, nexikitar lima koma satu doa persen. C'est un berikutnia, di bulan novembre doa ribu doa pulu tiga, kenekan kambali terjadi sebesar en pas koma 100 bilan persen, en kayang kukup besar un tuk manjimban jitinginia biaya idup satitu. Lalu pada novembre doa ribu doa pulu en pas, kenekan maziter jadi meski lebi modera, yetu satu koma enam persen. Tapi kemudian, di novembre doa ribu doa pulu lima, un tuk pertama kalinia sejak pangabangan system, en ka kenekan manjadinol besar. Benar di bekukan total. Dan pambekuan ini bukan anya berlaku sa, tapi di konfirmasi akan berlanju hingga setidaknya akhir Oktober 2026. Na ini bagian yang paling penting untuk anda yang bertanya-tanya soal bulan Juli ini secara spesifik. Pada tanggal 31 Maret 2026, satagir karko mempresentasikan hasil keangantauan mereka secara resmi menegaskan kembali bahwa tidak akan ada revisi kenekan pensiun di tanggataan. Jadi meskipun ada sebagian pihak yang berharap pada semacam penyesuaian darurat atau revisi sementara menjaga tekanan inflasi yang teru berlanju, agir karko menyatakan dengan tega bahwa mereka perlu, dan saya kutip dengan bahasa mereka sendiri, mengantisipasi dan mempersiapkan diri menghadapi perubahan dalam masyarakat Prancis, termasuk tantangan dari perlambatan demografi yang sedang terjadi. Dengan catalan, mereka sedang berhati-hati menjaga kestabilan finansial jangka panjang skema ini, menjaga populasi pensiunan teru bertambah sementara jangka pekerja aktif yang membayar iuran relatif melamba pertambuannya. Jadi jawaban langsung untuk pertanyaan di judul video ini adalah, tidak, pensiun agir karko anda tidak akan berubah jumlahnya di bulan Juli 2026 ini. Tidak ada kenekan, dan yang melegakan, juga tidak ada penurunan. Jumlah nominal pensiun complémenté anda akan tetap sama persis seperti bulan-bulan sebelumnya sejak November 2024. Tidak ada revisi tanggataan untuk skema ini, berbeda dengan beberapa kesalahpahaman yang beredar di internet yang mengira ada semacam penyesuaian otomatis di pertanggataan. Tapi tunggu dulu, ada satu hal teknik yang perlu anda perhatikan terkait bulan Juli ini, meskipun ini bukan sol jumlah pensiun, melainkan sol jadwal pembayaran. Setiap bulan, pensiun agir karko dibayarkan pada hari kerja pertama bulan tersebut, bukan di akhir bulan. Na, kuzu untuk bulan Juli 2026 ini, tanggal 1 Juli jatuh pada hari Rabu, yang merupakan hari kerja normal, jadi pembayaran akan berjalan seperti biasa tanpa penundaan. Ini berbeda dengan situasi di bulan Mei lalu, di mana karena tanggal 1 Mei bertepatan dengan hari libur nasional dan disusul akhir pekan, pembayaran pensiun sempat tertunda hingga tanggal 4 Mei. Jadi untuk Juli ini, anda tidak perlu khawatir soal keterlambatan transfer dari agir karko, meskipun tentu saja waktu masuknya dana ke rekening anda pada akhirnya juga tergantung pada kesepakatan pros bank masing-masing. Sekarang, mari kita bahas kebangungan yang sering terjadi antara pensiun dasar dan pensiun complémenté, karena ini sering sekali membuat orang salah paham dan mengira pensiun mereka nek padahal sebenarnya hanya sebagian yang nek. Jadi begini, pensiun dasar, yang dikelola secara terpisah oleh sistem jaminan sosial nasional, memang mengalami kenekan sebesar 0,1 bilan persen pada tanggal 1 Januari 2026. Kenekan ini mengikuti aturan hukum yang mengharuskan penyesuaian berdasarkan tingkat inflasi tanpa memperhitungkan harga rokok, sesuai dengan data resmi dari Lembaga Statistik Nasional Prancis. Tapi enggak, ini hanya berlaku untuk komponen pensiun dasar anda, bukan untuk komponen pensiun complémenté agir karko yang justru dibekukan total seperti yang sudah kita bahas tadi. Jadi bayangkan begini, kalau pensiun total anda terdiri dari, katakanlah, ENAM plus persen pensiun dasar dan non pas plus persen pensiun complémenté agir karko, maka kenekan efektif yang benar-benar anda rasakan pada total pensiun anda hanya sekitar 0,5 persen saja, bukan 0,1 bilan persen penuh.
Ini karna bajian complémenté en da yang en papulu persen itu sama sekali tidak mangalami kenekan. Semakin bezar porsip ancien complémenté dalam total pangasilan pensien anda, semakin kesil pula dampak kenekan 0,100 bilan persen taditer adap total yang anda terima setiap bulan. Ini penting sekali untuk dipahami, terutama bagi para mantan kadrato exekutif yang biasanya memiliki porsip ancien complémenté yang jo lebih besar dibanding pekerja non cadre, karena système agir que dulunya memandiran kuzu untuk kalangan cadre dangan kontribusi yang lebih tinggi. Dari sisi daya beli, situasi ini tentument jadi tantangan sendiri bagi juta en pensiunan. Bayangkan saja, ada sekitar empat bela juta pensiunan di pransi yang menerima pensien complémenté dari agir karko, dan mereka semua terdampak oleh pembukuan ini. Harga kebutuan pokok, energi, dan berbagai layanan teru mangalami kenekan meskipun inflasi relatif modera di kisaran satu persenan, tapi ketika komponen pensien yang cukup signifikan sama sekali tidak nek selama lebih dari satu setengah tahun, maka sekarang daya beli para pensien ini perla anterjeru. Ini bukan penurunan nominal, uang yang masuk ke rekening tetap sama, tapi nilai dari uang tersebut, dalam artian apa yang bisa dibeli dengan uang itu, menjadi semakin sedikit dari waktu ke waktu. Lanta, apa yang menyebabkan negosiasi antara serikat pekerja dan pengusaha ini gagal mencapai kesepakatan? Berdasarkan berbagai laporan, salah satu alasan utamanya adalah kekhawatiran soal kesehatan finansial jangka panjang skema agir karko itu sendiri. Meskipun sekarang, skema ini sebenarnya memiliki cadangan dana yang cukup besar, bahkan disebutkan mencapai puluhan miliar euro, pihak pengelola tetap berhati-hati menjaga tren demografi pransi yang menunjukkan populasi menua semakin sepa, sementara jumlah pekerja aktif yang berkontribusi tidak bertambah sespa itu. Di sisi lain, serikat pekerja tentu menjaga kenekan yang lebih besar untuk melindungi daya beli para pensiunan dari jurusan inflasi. Perbedaan priorita dan pandangan inilah yang akhirnya membuat kedua pihak tidak menemukan titik tengah pada pertemuan Oktober lalu. Sekarang mari kita bicara soal masa depan, karena ini yang paling ingin diketahui banyak orang. Kapan kira-kira pensien agir karko anda akan naik lagi? Berdasarkan jadwal normal, keputusan mengenai revisi nilai poin akan kembali dibahas pada musim gugurtan ini, sekitar bulan Oktober 2026, dengan kemungkinan penerapan efektif pada tanggal 1 November 2026, jika mementercapai kesepakatan. Ada semakin aturan dasar yang sebenarnya masih berlaku dari perjanjian nasional antar profesi yang ditandatangani pada Oktober 2023, yang menyatakan bahwa idealnya pensien direvisi berdasarkan tingkat inflasi tanpa rokok, dikurangi 0,4 poin, sebagai upaya menjaga keseimbangan finansial jangka panjang skema ini. Jika kita berpegang pada perkiraan inflasi sekitar 1,6% untuk tahun ini, maka secara teori kenekan yang mungkin terjadi berada di kisaran 1,2%. Tapi, dan ini poin yang sangat penting untuk digarisbawahi, apa yang terjadi di tahun 2025 sudah membuktikan bahwa aturan ini bukanlah sesuatu yang otomatis. Meskipun indikator ekonomi tampaknya memungkinkan adanya kenekan, para pemangku kepentingan tetap bisa memutuskan untuk menyiapkan dari aturan tersebut, tergantung konteks anggaran, politik, dan sosial yang berkembang saat itu. Jadi meskipun ada semacam rumu atau formula itu bukanlah jaminan mutlak, dan sampai keputusan resmi diumumkan di musim gugur nanti, tidak ada seorang pun yang bisa memastikan dengan 100% bahwa kenekan akan benar-benar terjadi. Ada satu hal lagi yang perlu anda ketahui, yaitu soal nilai pembelian poin, atau valeur d'achat du point, yang berbeda dengan nilai layanan poin yang sudah kita bahas panjang lebar tadi. Nilai pembelian poin ini adalah angka yang digunakan untuk menentukan berapa banyak poin yang diperoleh pekerja aktif untuk setiap kontribusi yang mereka bayarkan selama masih bekerja. Angka ini saat ini berada di kisaran 20,187 euro, dan sama seperti nilai layanan poin, angka ini juga tidak berubah sejak awal Januari 2026. Artinya, bagi anda yang masih aktif bekerja dan belum pensien,
Jean Lapoint anda kumpulkan un tuk contribusi yang sama juga tidak bertamba dibanding quanta un sebelumnya. Jadi pambukuan ini sebenarnya berdampak pada dua sisi sekaligus, baik bagi mereka yang sudah menerima pensiun, maupun bagi mereka yang masih aktif menabung untuk masa depan. Lalu, apa yang bisa dan sebaiknya anda lakukan menghadapi situasi ini? Pertama, dan ini yang paling penting, pastikan anda memverifikasi secara langsung melalui akun pribadi online anda di situs resmi Agir Carco, untuk memastikan Jean Lapoint dan nilai pensiun yang anda terima memang sesuai dengan yang seharusnya. Jangan hanya mengandalkan informasi dari media sosial atau video seperti ini saja, selalu cek langsung ke sumber resminya. Kedua, jika anda merasa pensiun total anda nek 0,9% penu, koba periksa kembali, karena kemungkinan besar yang nek hanyalah komponen pensiun dasar anda saja, bukan komponen Agir Carco. Selisih ini bisa dihitung sendiri, seharusnya sesuai dengan 0,9% dari pensiun dasar bruto anda, bukan dari total pensiun keseluruhan. Ketiga, bagi anda yang mengelola anggaran rumah tangga dengan kita, sebaiknya mulai mempertimbangkan skenario bahwa pembukuan ini bisa saja berlanjut lebih lama dari yang diharapkan, sehingga penting untuk menyesuaikan perencanaan keuangan anda secara realistis, tanpa terlalu berharap pada kenaikan otomatis dalam waktu dekat. Ada juga aspek lain yang sering dilupakan orang, yaitu soal pemotongan sosial atau prélèvements sociaux, seperti CSG, CRDS, dan Casa, yang bisa mempengaruhi Jean Labersi yang anda terima meskipun bukan bagian dari revisi pensiun itu sendiri. Tarif CSG yang dikenakan pada pensiun anda, apakah itu dibebaskan, dikenakan tarif 3,8%, ENAM,% atau 8,3%, tergantung pada pendapatan referensi fiskal anda. Jadi meskipun nilai point Agir Carco anda tidak berubah, Jean Labersi yang benar-benar masuk ke rekening anda di awal tak bisa saja sedikit berbeda karena penyesuaian tarif pajak sosial ini, bukan karena adanya revisi pensiun. Ini penting untuk dipahami supaya anda tidak salah mengira ada perubahan pada pensiun padahal sebenarnya itu hanya penyesuaian administratif terkait perpajakan. Nah, sekarang mari kita rangkum semua yang sudah kita bahas supaya semuanya jelas dan mudah dengar. Untuk bulan Juli 2020 UNAM ini, pensiun complémentaire Agir Carco anda tidak mengalami perubahan sama sekali, baik kenaikan maupun penurunan. Nilai layanan point tetap di angka 1,48 UNAM euro, angka yang sama sejak November 2024. Pembukuan ini terjadi karena kegagalan negosiasi antara Serikat Pekerja dan Pengusaha pada Oktober 2025, dan telah dikonfirmasi ulang pada Maret 2020 UNAM bahwa tidak akan ada revisi hingga setidaknya akhir Oktober tahun ini. Sementara itu, pensiun dasar anda, jika ada, memang sudah naik 0,9% sejak Januari, tapi ini adalah sistem yang benar-benar terpisah dari Agir Carco. Pembayaran bulan Juli akan berjalan normal pada tanggal 1, karena jatuh pada hari kerja biasa. Dan yang paling penting untuk dinantikan adalah keputusan yang akan diambil pada musim gugur mendatang, sekitar bulan Oktober, yang akan menentukan apakah pensiun anda akhirnya akan naik pada bulan November 2020 UNAM, dengan perkiraan kenaikan di kisaran 1,2% jika mengikuti formula standar, meskipun sekali lagi, ini bukan jaminan pasti. Siapa ini adalah situasi yang cukup membuat frustrasi bagi banyak pensiunan yang sudah bekerja keras selama puluhan tahun dan berharap bisa menikmati masa pensiun dengan tenang tanpa harus terus khawatir soal daya beli yang terjeru inflasi. Tapi memahami situasi dengan jelas, mengetahui fakta yang sebenarnya, dan tidak terjebak oleh informasi yang simpang di internet, adalah langkah pertama yang penting untuk bisa mengambil keputusan finansial yang tepat. Jangan ragu untuk selalu memeriksa akun pribadi anda di situs resmi Agir Carco secara berkala, dan pantau terperkembangan negosiasi yang akan berlangsung di musim gugur nanti, karena keputusan itu akan sangat menentukan nasib pensiun anda untuk setahun ke depan.
Jika vidéo ini bermanfaat bua anda, jangan lupa untuk memberikan like, dan silakan tinggalkan komentar di bawah jika anda punya pertanyaan lain seputar sistem pension di Prancis, baik itu soal pension dasar, pension complémentée, atau bahkan soal reformasi usia pension yang juga sedang menjadi topik anga belakangan ini. Jangan lupa juga untuk subscribe supaya anda tidak ketinggalan update penting lainnya seputar keuangan dan kebijakan sosial yang berdampak langsung pada kehidupan anda sehari-hari. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga informasi ini bisa membantu anda mengatur keuangan dengan lebih tenang dan percaya diri.